Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina syiyama syahri Ramadan wa fassala lana ahkamahu bil bayan. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sahibi syafa'atil uzama wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil musaffa wa bad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Isya beserta salat sunnah tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu harapan kita mudah-mudahan kita mulia di dunia dan lebih istimewa lagi, semoga kelak di akhirat pun kita sama-sama mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang yang paling beruntung saat ini adalah kita semua yang hadir di malam ini, karena kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Sekalipun istimewa, tapi betapa banyak juga saudara kita yang tidak mampu menggunakan kesempatan keistimewaan itu. Maka beruntunglah orang yang bertemu dengan Ramadan, tapi lebih beruntung lagi orang yang mampu memaksimalkan, memuliakan Ramadan. Dan rugilah orang yang berjumpa Ramadan tapi tidak mampu mengambil hikmah dan kebaikan dalam perjalanan Ramadan. Setiap malam Ramadan itu memiliki keistimewaan tersendiri. Maka mungkin besok ada salat sunnah tarawih, ada malam ketiga, tapi tidak akan sama maknanya malam hari ini. Dan waktu ini tidak akan berputar untuk yang kedua kalinya. Semoga kehadiran kita insya Allah menjadikan kita termasuk la'allakum tashkurun. Karena nikmat yang Allah berikan yang saya mau sampaikan, ada dua hal yang paling mendasar. Yang pertama adalah nikmat sehat, kemudian nikmat afiat. Sehat itu kondisi jasmani, afiat itu adalah kejiwaan kita. Ada orang diberikan nikmat sehat tapi belum tentu afiat, dan sebaliknya ada orang afiat tapi belum tentu sehat. Di mana letak perbedaannya? Kalau sehat jasmani, kita lihat banyak orang yang mungkin di rumah sakit tapi afiatnya bagus. Karena ketika ditanya, kasihan tak masuk Ramadan tapi kita dirawat. Tapi beliau katakan, sakit itu adalah nikmat. Karena sesungguhnya tidak ada sakit yang diderita oleh umat manusia, hamba Allah, itu di samping dosa-dosa yang pernah dilakukan itu berguguran karena sakitnya. Berarti afiatnya bagus. Tapi ada orang fisiknya bagus, sehat fisiknya, matanya bagus, pendengarannya, mulutnya berbicara. Tapi ketika ditanya 1 tambah 1, 11. Itu bukan orang KPU. Karena menurut informasi katanya kalau orang KPU 1 tambah 1 bisa jadi 11. Saya minta maaf lahir batin. Ini saya cuma meneruskan. Bukan karena mungkin kecewa pendukungnya 01. Saya bilang dalam pemilu itu selalu muncul 3 hal. Orang yang kalah agak berat menerima kekalahan ketika betul-betul kekalahan itu disertai dengan kecurangan. Dan orang yang menang juga terkadang berat menerima kemenangan kalau memang dituduh melakukan kecurangan dan buktinya ada. Dan yang ketiga, terkadang penyelenggara pemilu itu merasa tidak enak ketika dituduh melakukan sebuah pembelaan, artinya memihak, padahal buktinya juga ada.
Tapi sudahlah, itulah bagian dinamika perjalanan demokrasi. Saya mengatakan pemilu itu sesaat dan sementara. Pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, apalagi seakidah itu jauh lebih utama yang mesti kita jaga dalam kehidupan kita. Menandang kalah itu wajar dalam sebuah konstelasi pertarungan. Tapi sesungguhnya di sini akan kita buktikan siapa yang pemenang sejati ketika disongsong dengan bulan yang sangat istimewa. Mudah-mudahan paling tidak kita termasuk orang yang istiqomah menjaga sampai nanti di penghujung Ramadan. Apakah Ramadan 29 atau 30? Kita menunggu sampai akhirnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang ibadah Ramadan, itu Ramadan jauh sebelum Islam ada sudah ada namanya Ramadan. Jadi orang kafir Quraisy itu sudah mengenal Ramadan. Cuma yang membuat Ramadan istimewa itu bukan karena diturunkan perintah puasa, bukan karena ada salat sunnah tarawih, tapi Ramadan mulia itu karena diturunkan Al-Quran. Itu yang paling istimewa. Makanya kenapa Imam Bukhari itu dalam masuk Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran itu 1 kali dalam 1 hari. Kemudian 3 malam, setiap 3 malam dia khatamkan Al-Quran di saat dia sholat malam. Berarti kalau dihitung Imam Al-Bukhari itu mengkhatamkan Al-Quran 30 hari kalau 30 Ramadan, ditambah 10 kali kalau 3 malam dia khatamkan 1 kali, itu luar biasa. Tapi Imam Syafi'i lebih istimewa lagi karena beliau mengkhatamkan Al-Quran itu menurut riwayat dan sejarah 60 kali mengkhatamkan Al-Quran. 2 kali berarti sehari semalam. Ini Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tidak pernah sombong. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Imam Syafi'i mengatakan pendapat saya benar, tapi tidak menutup kemungkinan pendapat yang lain juga memiliki unsur kebenaran. Sekarang banyak orang Pak belum 30 juz nggak hafal. Untung kalau pernah hafal Al-Quran, tapi gampang menyalahkan orang. Ini yang susah. Makanya ketika saya dulu di pondok, apa nabila guru tak, kong tahu macam apa salah. Kalau ada orang pintar menyalahkan orang lain, tanda itu, tapi mak guru. Itu berarti baru belajar. Karena menurut beliau, setiap kebenaran itu sudah pandangan orang kan berbeda-beda. Kullu ra'yin wa ra'sun. Setiap kepala memiliki pemikiran. Dan penafsiran agama, makanya kemarin penentuan awal Ramadan juga berbeda. Saya pikir kita saling menghargai, tidak ada masalah. Karena memang ada titik untuk berbeda. Dan memang perbedaan itu sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Tidak mungkin kita ada kalau tidak ada perbedaan. Coba kalau Nabi Adam sendiri tidak ada Siti Hawa, mana bisa kita lahir Bapak Ibu? Itu makanya ketika guru tak dulu pernah suatu waktu ditipu di Jakarta. Kalau di orang Bone pasti kenal beliau almarhum ya rahimahumullah Ki Haji Junaid Sulaiman itu Fandri Tayaro, ulama 12 tahun dia ngaji di Mekah. Ketika ditipu di Jakarta karena ada bantuan pondok pesantren, ditipu 1 minggu di Jakarta terlunta-lunta. Lisu di Bone, pulang ke Bone ditanya bagaimana kabarnya, dibilang alhamdulillah. Ditipu Ki. Kira-kira kita Bapak Ibu kalau ditipu mungkin bukan alhamdulillah, matilah kok 7 turunan. Beliau ditipu, bilang syukur kita yang ditipu daripada kita yang tipu orang. Subhanallah, ini ulama. Makanya apa pesan beliau? Banyak orang pintar nak, tapi yang susah itu adalah yang mampu mengamalkan kepintarannya. Dan saya pikir ini perjalanan hidup Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hadirnya Ramadan membuat kita menjadi manusia yang sadar betapapun hebatnya kedudukan kita, betapapun tingginya status sosial yang kita miliki. Sama di kedudukan tak. Masuk Ramadan puasa, wajib semua puasa. Ketika waktu sholat datang, semua juga harus sholat. Dan bersyukurlah kita, alhamdulillah kita membuktikan itu. Karena ada juga orang takabur, Pak, sombong. Saya bilang kalau begini, kalau iblis dulu disuruh perintah untuk sujud kepada Adam, dia tidak melakukan, itu iblis.
Alasannya kan masuk logika kita. Wajar tahu iblis kan diciptakan dari api, kita Adam dari tanah. Lebih mulia proses penciptaannya. Tapi sebenarnya iblis ada satu kesalahannya, pembangkangan dan kesombongan. Jadi kalau iblis tidak mau sujud kepada Adam, nah itu kesombongan di hadapan Allah sampai dilaknat oleh Allah. Saya tidak bisa bayangkan kalau ada manusia diperintah sujud di hadapan Allah, tapi dia tidak mau sujud. Mana lebih sombong kira-kira? Iblis apa manusia? Coba Pak. Jadi kalau iblis tidak mau sujud, masih mending karena Adam juga makhluk. Tapi kalau makhluk disuruh sujud kepada Khaliqnya tidak mau sujud. Na'udzubillahi min zalik. Saya pikir ini Ramadan membuat kita untuk menyadari, dan saya pikir inilah proses pembersihan diri kita. Sering ulama sampaikan Ramadan adalah bulan pengampunan. Nah itulah bedanya Allah dengan manusia hadirin. Kalau manusia 99 kebaikan pernah kita lakukan kepadanya, kemudian kita lakukan satu keburukan, itu tuh nengarajai apa pememer, begitu memang dia itu ingat terus. Tapi Allah Subhanahu wa taala 99 keburukan yang pernah kita lakukan, kemudian kita lakukan satu kebaikan, insya Allah 99 itu bisa terhapus dengan satu kebaikan. Itulah bahasanya Rasulullah, wa atsbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Dan saya pikir Ramadan inilah kesempatan yang terbaik, tempat bagi kita. Makanya saya kembali hadirin, betapa kita termasuk orang-orang pilihan. Ada orang ingin cinta berjumpa dengan Ramadan, tapi masuk bulan Sya'ban di penghujung harus kembali kepada Allah. Dan termasuk bisa jadi ada saudara tetangga keluarga kita yang tahun lalu masih sempat sholat tarawih berjamaah di masjid yang kita cintai, tapi tahun ini mereka tidak bisa hadir lagi bersama dengan kita. Maka kata Imam Al-Ghazali, yang paling jauh dari dirimu adalah sesungguhnya adalah waktu yang terlewatkan. Yang paling dekat itu adalah kematian. Maka di Ramadan ini kalau kita kaji Al-Quran, itu dalam surah Al-Baqarah itu kan dituntun di penghujung ayatnya semua ditutup dengan sebuah perenungan. Yang pertama kan la'allakum tattaqun, karena memang inilah modal yang menentukan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekallah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan Ramadan tujuannya menjadikan kita orang yang bertakwa. Puasa memang kewajiban, tapi puasa itu adalah sebuah kebutuhan bagi kita insan manusia. Salah satunya adalah untuk mengekang hawa nafsu. Saya baca riwayatnya bagaimana ketika Allah menciptakan nafsu dan akal, Bapak Ibu. Ketika diciptakan akal, Allah tanya kepada akal, akal siapa kamu dan siapa saya? Akal mengatakan, aku adalah makhluk, kau adalah Khaliq. Akal disuruh maju dan mengakui itu. Tapi ketika nafsu diciptakan, sebelum dimasukkan ke dalam Adam, nafsu ditanya, kau siapa dan aku siapa? Nafsu menjawab, engkau, aku adalah aku. Itu egonya nafsu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya Allah masukkan ke neraka itu nafsu. 100 tahun itu dibakar Pak, dipukul, dihancurkan sampai menjadi arang. Setelah itu baru ditanya kembali nafsu, siapa kamu dan siapa saya? Apa jawabannya nafsu? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Itu nafsu, Pak. Akhirnya nafsu ini dimasukkan ke dalam penjara 100 tahun, tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum, dikasih puasa. Akhirnya setelah puasa ditanya, siapa engkau dan siapa aku? Nafsu baru sadar, engkau adalah Khaliq, aku adalah makhluk. Dia sadar. Makanya nafsu itu salah satu tidak mesti dipukul, tidak mesti dihancur dan diminasakan, tapi adalah bagaimana caranya untuk tidak makan dan tidak minum. Maka puasa Ramadan tujuannya untuk mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu tidak mungkin dihilangkan, tapi untuk dikendalikan. Karena bisa jadi, kata Imam Al-Ghazali, nafsu yang baik itu bisa menjadi kendaraan untuk mengantarkan kita di surganya Allah. Tapi dengan ditaati dengan baik. Tapi kalau nafsu yang kita ikuti,
ujung-ujungnya pasti akan membinasakan. Makanya di ayat selanjutnya setelah la'allakum tattaqun menjadi la'allakum tashkurun. Kita menyadari dan mensyukuri betapa nikmat yang diberikan oleh Allah. Makanya pesannya Guru tadi bilang, salah satu orang yang ingin sukses dan berhasil dan merasakan nikmatnya dunia, satu-satunya adalah jangan pernah lupa alhamdulillah. Itulah nak baca Guru tak biar ditipu alhamdulillah. Kalau mau dipikir kalau orang ditipu la haula wala quwata, tapi alhamdulillah karena dia bilang bersyukurlah kalau kita yang ditipu daripada kita yang tipu orang. Subhanallah. Jadi dia mengambil memang mengendalikan luar biasa. Nah, makanya setelah kita bersyukur, kemudian la'allahum yarsyudun, supaya kita mendapatkan bimbingan dan petunjuk di sisi Allah. Nah, mudah-mudahan inilah sarana bagi kita semua hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua orang yang pandai bersyukur, kemudian dari bersyukur itu kita mampu menyadari bahwa sesungguhnya kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tetapi Allah menjadikan kita untuk menyadari hidup ini. Tujuannya ada, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan melihat siapa, tapi siapa yang terbaik amal perbuatannya dalam kehidupan kita. Inilah yang sempat sampaikan, tidak usah terlalu lama karena ini sudah 1:30 saya lihat. Saya mau bilang waktu Ambon belum. Waktu Madinah mungkin ini Pak. Selama kita pada salama, semoga insyaallah curahan rahmat dan berkah menyertai langkah kaki kita. Kita mampu mengawali dengan baik, tentu harapan kita mampu menutup dengan yang baik insyaallah. Walafu minkum illa man atallaha biqalbin salim. Wallahu waliyul muttaqin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.